Shalom, perkenalkan nama saya Putri Sefania Maharibe dan saat ini saya akan menjelaskan tutorial membuat RPP dan modul ajar kurikulum Merdeka. Simak ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di layar laptop saya. Jadi di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di dalam RPP ini kita akan membahas pertama di sini ada identitas sekolah. Jadi di sini sekolahnya ada sekolah SD Gemi Mokupa dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 6 semester genap, materi pembelajaran tentang menghormati orang tua dan alokasi waktunya 4 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, sebelum kita membahas ketiga hal tadi itu, kita akan melihat terlebih dahulu di sini ada bagian A, yaitu kompetensi inti yang biasanya kita kenal dengan KI. Nah, kompetensi inti di sini ada 4, teman-teman bisa lihat di layar laptop saya. Selanjutnya kita masuk dalam poin B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel yang saya sudah buat di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD yang kita kenal dengan KD itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, berikutnya kita masuk dalam yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran yang sudah saya katakan di sini. Nah, berikutnya ada bagian D, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu menghormati orang tua yang telah saya sebutkan di awal RPP. Nah, yang berikutnya bagian E, metode pembelajaran. Di bagian metode pembelajaran ini ada penugasan, ceramah, diskusi, tanya jawab dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Berikutnya di bagian F, langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini di sini ada kegiatan, deskriptif, dan alokasi waktu. Nah, di kegiatan di sini ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pendahuluan ini. Jadi di bagian pendahuluan ini ditekankan di mana siswa harus contohnya sebelum belajar berdoa di depan kelas, memimpin guru dan teman-teman di kelas untuk sama-sama berdoa sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya kita masuk dalam bagian inti. Jadi di bagian inti ini teman-teman, di bagian inti ini kita harus menentukan bagaimana model, metode, media, dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik siswa. Jadi di bagian inti ini adalah bagian inti yang sangat penting, dimana kita harus menentukan model, media yang telah saya sebutkan tadi sehingga dalam pembelajaran di kelas ini tercapai. Nah, berikutnya kita masuk bagian terakhir yaitu penutup. Jadi di bagian penutup ini kita merefleksikan kembali atau mengevaluasi. Kita bisa menggunakan umpan balik kepada siswa. Ketika kita menanya kepada siswa, siswa menjawab, atau sebaliknya, siswa bertanya kepada kita dan kita menjawab dan kita mengevaluasi terakhir. Sehingga terjadinya komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran tersebut. Kita juga bisa memberikan tugas kepada siswa atau pekerjaan rumah sehingga siswa bisa menyelesaikan tugas tersebut yang telah kita berikan kepada siswa. Nah, juga di bagian penilaian ini teman-teman. Jadi di mana penilaian ini sangat penting karena di sini kita akan belajar menilai tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.
Jadi dalam sikap ini ada terbagi beberapa juga, ada sikap spiritual, sosial, dan sosial. Dimana di spiritual ini kita berbicara tentang kehidupan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kehidupan sosial atau sikap kita dengan manusia. Berikutnya ada penilaian tentang pengetahuan. Jadi di pengetahuan ini kita bisa menilainya dengan mengukur penguasaan atau kemampuan siswa yang dilakukan dengan tes lisan, tertulis, dan penugasan. Nah, jadi ketiga hal itu bisa kita nilai dalam pengetahuan bagi siswa. Nah, berikutnya kita masuk yang terakhir, yaitu keterampilan. Di keterampilan ini kita mengukurnya dengan mengukur kemampuan berpikir siswa. Kita bisa melihat dengan kita memberikan kepada mereka tugas proyek, tugas portofolio, dan praktek. Jadi kita bisa menilai di keterampilan siswa pada ketiga hal ini. Nah, dan selanjutnya kita masuk dalam media atau alat bahan sumber belajar. Jadi media dan sumber belajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Ketika kalau media atau sumber belajar tidak ada, buku tidak ada, bagaimana kita belajar di kelas kalau tidak ada media dan sumber belajar? Yang kita gunakan dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini adalah Alkitab dan buku sumber. Nah, dan berikutnya sumber belajarnya kita bisa memakai LAI dan Alkitab, juga buku guru dan buku siswa. Nah, itulah teman-teman bagaimana tutorial untuk membuat RPP. Dan selanjutnya kita masuk dalam tutorial membuat modul ajar. Jadi di sini institusinya itu Sekolah Kristen Irene Manado, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7 fase D. Jadi kelas 7 di sini dia termasuk dalam golongan fase D. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, alokasi waktunya di sini ada 3 pertemuan kali 2 JP kali 40 menit atau 240 menit. Capaian pembelajarannya juga di sini teman-teman bisa melihatnya. Capaian pembelajaran. Nah, berikut kita masuk dalam B, kompetensi awal. Teman-teman bisa lihat di sini kompetensi awalnya. Berikut kita masuk dalam bagian C, prasyarat pengetahuan keterampilan. Bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Nah, berikutnya di sini ada profil pelajar Pancasila. Bagian S ini juga ada sarana dan prasarana atau materi ajar, alat dan bahan. Nah, sarana dan prasarana juga di sini sangat penting teman-teman, karena dalam pembelajaran juga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana. Seperti saya katakan tadi sebelumnya ada media. Nah, media ini termasuk juga di sarana dan prasarana. Ketika tidak ada media, tidak ada sarana prasarana dalam kelas, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada papan tulis, bagaimana kita belajar ketika tidak ada sarana prasarana? Saat langkah-langkah pembelajarannya, teman-teman bisa lihat gambarannya telah saya susun. Nah, teman-teman, yang terakhir di sini asesmen atau penilaian dan kriteria rubrik penilaian. Jadi asesmen di sini asesmen
formatif, dan sumatif. Nah, sekian teman-teman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman tentang tutorial cara membuat modul ajar dan RPP. Yang pertama tadi saya sampaikan tadi, saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.